Teman-teman silakan mengambil saat teduh sejenak dulu sebelum kita mulai ibadah. Oke, shalom teman-teman. Bisa di-unmute dulu nih, sama videonya dinyalain juga nggak apa-apa awal-awal. Shalom semua. Ini lumayan ramai nih, ada 17 partisipan yang bisa kita lihat. Apa kabar teman-teman hari ini? Bisa 17.000. 17.000. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan, baik. Ada teman-teman yang aku belum pernah kenalan nih. Mungkin karena kita zoom terus ya, nggak pernah ketemu langsung ya. Jadi emang situasi sekarang kan kita juga masih ini ya, apalagi sekarang baru-baru ini PPKM ya, pembatasan lockdown lah kita bisa lihat. Tapi semoga teman-teman masih bersukacita dalam hari-hari sehari-harinya, dalam pekerjaan, kuliah, belajar apapun itu, dan bersyukur hari ini bisa bertemu teman-teman di ibadah Naposo kita. Hari ini kita akan ikut ibadah dengan tema Kasih Karunia Allah menyelamatkan semua manusia yang akan dibawakan firman oleh Sintua Partogian Sormin. Untuk memulai ibadah, mari kita menyanyikan satu lagu dulu, yaitu Kasih dari Surga.
bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami bersyukur Engkau telah mengizinkan kami untuk dapat berkumpul via virtual Zoom ini Tuhan. Tuhan, kami hari ini akan bersekutu di ibadah Naposo tanggal 3 Juli ini Tuhan. Kami ingin mendoakan agar berkat-Mu turun, agar Roh Kudus-Mu turun, dan Engkau juga menyertai Amang Sintua Sormin dalam membawakan firman dan dalam membawakannya kepada kami Naposo ini Tuhan. Biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan berdiskusi juga dengan baik Tuhan, dan juga agar kami dapat menerima firman-Mu dan mendapatkannya sebagai berkat di hidup kami Tuhan. Sertailah kami Tuhan dalam ibadah ini. Hanya dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, shalom lagi teman-teman. Mungkin ada yang baru join juga. Hari ini kita akan beribadah dengan tema kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Jadi secara general gitu ya, kita manusia telah ditebus dosanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib untuk kita, di mana kita mendapatkan keselamatan dengan cuma-cuma, di mana dosa kita juga dihapuskan dengan cuma-cuma gitu ya. Dan di sini kita sebagai manusia yang taat pada Tuhan harus tahu bagaimana kita dapat betapa Tuhan mengasihi kita dalam hidup kita gitu ya, tanpa batas kasihnya Tuhan, hingga kita pun jatuh, kita pun berdosa, Tuhan tetap setia dalam mengasihi kita dalam situasi apapun dalam hidup kita. Jadi di sini kita melalui firman nanti yang akan dibawakan Amang Sormin akan coba kita dengarkan baik-baik bagaimana kita juga dapat mengasihi Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita. Sebelum kita masuk ke dalam firman, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Silakan Amang Sormin untuk doa pembuka firman dan firman Tuhan. Ya, terima kasih David Daniel. Ya. Terima kasih untuk semuanya Poso Shalom. Shalom, Amang. Mama. Shalom, Mama. Iya, saya bersyukur kita bisa berjumpa lagi ya. Senang inilah Poso masa depan, baik di gereja maupun tengah-tengah bangsa kita. Dan topik malam ini penting karena bicara berdiskusi, merenungkan, menghayati tentang keselamatan. Ya, prinsip yang sangat penting bagi seluruh Kristen dan dunia ini. Ya, saya coba sharing nanti setelah kita melihat paparan ini, setelah kita tanya jawab, diskusi, pendalaman. Ya. Setuju ya? Setuju, Amang. Nanti diskusikan ya. Ya. Oke. Apakah sudah muncul, Daniel? Sudah kelihatan, Amang. Terima kasih untuk Tom yang rajin mengkontak saya. Ya. Topik kita adalah kasih karunia. Kasih karunia Allah, ya. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang. Dari judulnya ini sudah sangat jelas bahwa kata kuncinya adalah kasih karunia. Itu sebabnya di dalam masa reformasi Martin Luther ya mendeklarasikan 5 sola. Nah, ini supaya kita selalu ingat 5 sola ini. Sola gratia, sola fide, ya, sola scriptura, sola Christus, soli Deo gloria. Ya, itu fokus sola gratia dan itu basisnya sola fide. Sebelum saya lupa, ini diskusi kita direkam, Daniel. Iya, udah direkam, Amang. Oke, baik. Saya senang kalau ada dokumentasi kita. Baik, kita akan ayatnya masing kita baca di tempat masing-masing, mengikuti saya. Anda di mute ya. Saya akan baca juga boleh membaca dan sambil mendengar. Sumbernya Titus 2 sampai 15. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba hendaklah taat kepada Tuhannya dan berkenan kepada Jangan
membantah, tapi hendaklah selalu setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang. Ini topik jadi terkenal kita. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia ini, dan supaya hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh kebahagiaan dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Mari kita berdoa sekali. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dari Titus 2:6-15. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini tertanam, meteraikan dalam hidup kami, dan kami bangkit, bersemangat, memiliki motivasi yang didasarkan kepada pengertian yang benar, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Kini kami mau belajar firman-Mu lebih dalam, tuntunlah kami. Nama Tuhan Yesus yang telah bangkit menyelamatkan kami bersyukur, kami memohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa itu Titus? Titus, kalau kita lihat sejarahnya, dia seorang Yunani. Ya, dia bukan Yahudi, ya, dia Yunani yang tidak bersunat. Dan ini sering menjadi penelitian bagi orang Yahudi, karena orang Yahudi dianggap tidak bangsa pilihan. Orang Yahudi apalagi tidak bersunat, jadi ini sering ditolak. Kemudian dia menjadi anak rohani dari Paulus. Dia Kristus yang setia. Dia pribadi yang dibentuk dalam pembinaan yang kuat oleh Paulus dan sangat dekat, menjadi sahabat karib Rasul Paulus, orang kepercayaan. Dia bekerja sama dengan Rasul Paulus itu untuk pemberitaan Injil di Asia Kecil dan Yunani. Jadi fokusnya ini ke non-Yahudi. Nah, kalau kita lihat tadi di ayat pertama itu, ayat 6, ya, pertama kita lihat alamatnya adalah orang-orang muda seperti NHKBP ini, Naposo ini, ya. Alamatnya dikatakan, nasihatilah anak-anak muda itu. Nasihatilah mereka. Mereka menguasai, ini kata kuncinya, menguasai diri, ya, menguasai diri dalam segala hal. Nah, kalau kita lihat kata kunci di sini, menguasai diri ini menjadi problem besar di dalam kehidupan anak muda, tentunya. Bahkan sampai tua pun sering ini problem. Tapi usia anak muda, ya, sering, ya, karena kurang pengalaman, ya, emosi tinggi. Ya, itu natur begitu, karakter anak muda, kan, dia sebenarnya ada ngaur yang salah. Kalau dengan doktrin radikalisme, dia militan tuh, dan orang-orang yang Anda lihat, ya itu kan orang muda itu, ya kan, nggak ada yang sudah opung-opung di situ, kan, yang bunuh diri itu kan yang anak muda itu. Karena mereka diindoktrinasi dengan mudah dan sering tidak menguasai diri. Itu kata kuncinya. Jadi sangat penting penguasaan diri ini. Ya, kalau kita lihat sebentar ini penguasaan diri
bahasa Yunani, ya, kontrol atau kestiti itu Latin kontinentia. Jadi self control ini itu bagaimana pemuda ini ya. Saya waktu muda juga kondisi juga menjadi kebutuhan besar menguasai diri ini. Bisa menguasai diri itu kemampuan kita, kemampuan sosial untuk mendeteksi dan mengatasi tekanan-tekanan negatif yang muncul dari dirinya atau dari luar dirinya. Jadi penguasaan diri itu kata kunci berarti berani dan mampu berkata tidak itu terhadap segala sesuatu yang merugikan kita dan orang lain, baik fisik, emosi, moral maupun spiritual. Ya. Kalau kita itu buah muda gitu, ya, itu di Galatia 5 itu lawannya keinginan, ya. Keinginan itu korup itu ya, Galatia 5. Jadi saudara-saudara, kemampuan kita itu mendeteksi dan mengatasi tekanan negatif inilah problem itu. Itu sebabnya sangat serius Paulus ya, menyatakan kepada Titus, ya, Titus itu ya coba ingat aja hampir sama itu peranannya dengan Timoteus, ya. Timoteus kalau dia bilang Timoteus ya, jadilah teladan, ya. Jadi kalau Anda baca Timoteus itu persamaannya ya, itu karena itu penggembalaan untuk anak-anak muda. Dan sebenarnya kalau saya selidiki ya di ayat 1 sampai 5 ini sangat penting untuk anak muda sebenarnya. Karena mempersiapkan diri untuk berkeluarga ya. Sekarang keluarga muda yang cenderung cerai ya. Banyak loh yang cerai. Itu ayat 1 sampai 5 belajar itu ya. Nanti kalau baca itu di ayat 1 sampai 5 apalagi poso bulung ya. Nah, itu sangat penting membekali kita supaya menjadi keluarga yang indah, yang bahagia. Nah, apa yang harus dipecahkan? Poin apa? Jadi waktu dia dikatakan itu, supaya Titus itu menjadi role model sebenarnya bagi pemudanya. Dikatakan, jadilah dirimu sendiri suatu teladan, role model, dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, saudara-saudara, ada sekarang banyak orang sungguh-sungguh dalam pengajaran. Tapi pengajarannya ngawur salah. Banyak sungguh-sungguh juga. Lebih sungguh-sungguh dari kita ya. Nah, kita punya pengajaran Alkitab yang sangat bagus, punya kebenaran yang absolut, sering kurang sungguh-sungguh ya. Di gereja itu sering banyak yang kurang sungguh, suam-suam buku. Jadi kita dinasihati, ya termasuk juga pada saat ini. Dan dikatakan juga sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan, dalam pengajaran ini supaya betul-betul ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita, itu tim mereka tentang kita itu Paulus dan Titus. Ingat waktu Daniel dulu kan cari-cari kesalahannya Yusuf, tapi kebenaran tetap kebenaran. Saudara yang dikasihi, pesan ini sangat penting juga untuk kita kalau kita menjadi pribadi. Ya, saya sangat bersyukur pada saatnya nanti akan Tuhan pakai menjadi alat Tuhan tengah-tengah keluarga ya, yang wanita jadi teladan dalam rumah tangganya. Ya, ayah dan ibu teladan, ya kita teladan, makanya perlu dibekali firman Tuhan. Dan begitu juga dikatakan hamba-hamba yang dilakukan pada Tuhannya, yang menjadi kangkat pada bosnya, menjadi teladan, ya, berkenan kepada. Nah ini sangat penting. Anak muda itu kan sering ya, bukan anak muda, orang tua juga bisa itu. Tapi biasa orang yang punya diri sebenarnya itu kalau nggak cocok langsung membantah. Nah kita diajarkan malam ini jangan membantah, jadi
Jangan curang, tetapi hendaklah selalu dan setia. Ya, itu yang disukai oleh seorang yang tulus. Dan demikian mereka dalam segala hal memuliakan Allah itu. Nah, saudara, kalau kita inventaris sekarang ini, coba lihat dari atas. Ya, kata kuncinya adalah apa? Self control yang sangat penting. Dan kita mengendalikan diri, kita bisa berbuat banyak yang baik. Ya, banyak orang tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya ngomong, "Waduh, saya baru mendengar satu keluarga yang bisa rumah ini keluarga muda ini yang nggak bisa menguasai diri, karena ngomongnya kebablasan ngomong, minta cerai, ini kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan, yang pelanggar pernikahan. Akhirnya nggak ini yang nggak tahan salah satu, akhirnya pisah rumah sekarang, belum cerai, pisah rumah. Ini karena nggak bisa mengendalikan, akhirnya tidak bisa lagi. Terus gimana kita? Saya nggak mencintai kamu lagi, begitu. Ya, ini jemaat yang keluarga muda ini ya, wah, susah dipertemukan. Saya maunya waktu muda seperti apostol sebelum itu dibekali. Mungkin mereka waktu muda kurang sekali dibekali. Sehingga waktu parah datang ke saya susah mengobatinya. Ya, sudah parah begitu. Ya, saya berdoa terus supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara, ini kenyataan, dan dari mungkin ratusan ribuan kasus-kasus di Indonesia ya, masalah ini menjadi problem besar. Hanya bisa dimiliki pengendalian diri itu kalau kita tetap dalam pimpinan Tuhan, dalam pengendalian diri yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kita perlu banyak merenungkan. Ya, 11 dikatakan karena kasih yang menyelamatkan sudah nyata ini ya. Ini tidak bisa teoritis ya, harus kita pahami dengan baik. Ya. Nah, nanti akan saya terangkan lebih lanjut ya. Yang bagaimana itu kasih karunia itu yang dikatakan kata teaching di situ, educate, mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan dunia. Lebih jelas dikonfirmasi lagi ya. Nah, kalau Anda mau merefer lagi ke Matius 5 itu keinginan-keinginan daging itu ya, dunia. Supaya kita di dalam kasih karunia itu hidup bijaksana, di kata kunci. Punya wisdom, bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia. Karena tantangannya sangat banyak. Problemnya sangat besar. Ya. Tanpa firman Tuhan, kita itu rapuh sekali, sangat rapuh. Ingat, kita itu sangat rapuh karena kita orang berdosa. Jadi dengan kita bijaksana, kita bisa mengelola yang banyak masalah ini. Dengan menantikan penggenapan yang salah, banyak bisa jadi setelah kita ditebus, ya disucikan dan jadi warga kerajaan. Yang telah menyerahkan dirinya, ini kata penting, kata Kristus menjadi substitusi yang menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk kita. Kenapa demikian? Karena tidak ada solusi lain selain daripada pengorbanan Kristus. Enggak ada. Bukan amal, bukan perbuatan Kristus. Dan hanya karya Allah sendiri yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Nah, ini untuk menguduskan bagi dunia suatu umat pilihan, kepunyaannya. Jadi begitu kita ditebus Kristus, Kristus adalah raja. Nah, saudara, apakah Kristus sudah raja dalam hidup kita sekarang? Nanti kalau berkeluarga, apakah Kristus menjadi raja? Di kepala keluarga itu Kristus. Ya, kepala keluarga itu Kristus. Ya, dari segi dunia, kepala keluarga itu mengatur. Dan pasangan suami istri setara sepadan di hadapan Tuhan. Maka karena itu mandat untuk kita beritakanlah semuanya itu. Ya, beritakanlah. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Ini saudara yang masih muda, jangan minder ya. Jadi kita
kalau sudah tahu kebenaran, belajar adalah truth, haruslah jadi teladan kita supaya kita bisa menjadi. Banyak sekali problem sekarang. Kalau saya kasih pas kita sekarang ini ya, itu sangat berat ya. Saya harap kita semua mulai ambil bagian. Kalau dikatakan di 15 beritakan semuanya itu kata kunci tentang pemberitaan firman Tuhan. Ya, kita dipanggil sekarang untuk menyatakan, menasehati teman-teman kita, adik-adik kita, ya, supaya kita bisa menjadi teladan. Supaya mereka merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Bahkan juga di dalam 1 Timotius 4:12, ya, yang hampir sama dengan itu, dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nih, para nabi sebelum. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lengkap ya kan? Nah, jadi teladan bukan hanya di dalam perkataan, tapi dalam imannya itu ya jelas. Perkataannya jelas, tingkah lakunya sepadan dengan imannya, kasihnya, kesetiaannya, dan kesuciannya. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita buat ilustrasinya di sini, itu kata kunci itu menjadi makin penting untuk kita. Jadi, saudara, kalau kita cek di sini, kita harus menjadi apa? Menjadi body, ya. Ini kata kunci, teladan. Ini yang krisis sekarang. Krisis sekarang itu adalah terjadi di sini, role model. Ya. Nah, jadi tidak peduli ibu berada adalah teladan di dalam itu. Di dalam apa kita teladan? Tadi dikatakan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam. Jadi semua ini harus kita miliki dengan baik. Ya, di dalam hal ini kita harus menjadi teladan. Ya, teladan. Ya, kita harus jadi teladan. Teladan. Ya, menjadi teladan. Jadi teladan itu memang itu pergumulan kita supaya orang lain didekati melalui perbuatan kita, tingkah laku kita. Ya. Teladan. Jadi teladan dalam segala tingkah laku di dalam perbuatan kita. Jadi kalau lihat 1 sampai 5 ini, ya, teladan dalam kelima hal ini. Kita menjadi teladan di dalam perkataan, teladan dalam kasih, teladan dalam loyalty kesetiaan, teladan dalam kesucian, holiness. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana manusia itu dikatakan, ini pendalaman. Ya, manusia tidak dapat menyelamatkan. Nah, kita konsentrasi dari di dalam keselamatan itu. Dikatakan dasarnya, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini konfirmasinya. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Itu Roma 3:20. Kemudian Yesaya 64:6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kita berdosa. Kita berdosa kenapa? Memang status kita orang berdosa, bukan karena kita berbuat dosa. Ini harus jelas ya. Kita berdosa, kita orang berdosa, bukan karena kita berbuat dosa. Itu perbuatan sehari-hari. Tapi status kita orang berdosa dari awal karena kejatuhan manusia dalam dosa, default. Jadi kita bukan menjadi orang berdosa karena berbuat dosa tadi. Ya, jadi substansinya kita orang berdosa. Oleh karena itu tidak ada dasar untuk bermegah karena keberdosaan kita tidak bisa disucikan dengan perbuatan. Maka dikatakan dalam 2 Timotius 1:9, dialah yang menyelamatkan kita, Tuhan Yesus. Memanggil kita
dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Makin jelas ya, 2 Timotius 1. Jadi firman Tuhan ini sangat lengkap menyampaikan kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita selamat. Nah, dikatakan di sini bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Sebelum permulaan zaman. Dari awal sudah Tuhan rencanakan. Itu sebabnya dalam puncaknya dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Itu kata kuncinya. Karena kasih, bukan karena perbuatan, tapi karena kasih Allah yang begitu besar. Yohanes tidak punya kalimat lagi yang lebih indah dari sini, karena ini kata yang sangat indah, karena kasih Allah nggak bisa digambarkan dengan kata-kata manusia. Maka muncul kata karena begitu besar. Bagaimana menggambarkan kasih? Nggak bisa digambarkan secara terukur. Hanya dikatakan karena begitu besar, unlimited love, unconditional love. Sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Jadi kata kuncinya adalah harus percaya. Kalau nggak percaya tidak dapat. Jadi itu yang mengkonfirmasi tadi ya. Karena ada kata untuk semua orang harus yang percaya. Tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Ya, dan juga dikatakan di Efesus 2:8, sebab kasih karunia kamu selamatkan oleh iman. Ya, jadi hanya karena iman. Grace alone, faith alone, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi itu anugerah, pemberian, bukan perbuatan, bukan upah. Ini adalah anugerah, pemberian, ya, bukan hasil pekerjaan. Ya jelas ya. Dengan demikian kita makin jelas sekarang bahwa keselamatan yang kita terima itu anugerah, bukan karena perbuatan. Dan kita perlu makin menyadari bahwa agama tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Agama apapun yang menyelamatkan adalah Kristus. Yang menyelamatkan kita adalah karya pengorbanan Tuhan di kayu salib. Oleh karena itu tidak ada dasar kita untuk megahkan diri, karena itu adalah semata-mata anugerah Allah. Dan dengan jelas dikatakan dalam Yohanes 14:6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Konfirmasinya jelas, tidak ada cara lain. Tidak boleh dikatakan banyak jalan ke Roma. Itu sesat itu. Bahwa hanya melalui Kristus. Dan itu adalah berdasarkan iman. Jadi iman itu menjadi dasar. Nah, saudara, dengan demikian saya sebelum diskusi saya mau ringkas bahwa keselamatan untuk semua orang itu hanya karena anugerah, sola gratia. Kenapa? Karena anugerah. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Status kita orang berdosa ini, ya, berdosa semua, siapapun, bangsa apapun, suku apapun, keturunan siapapun, dia berstatus, ya, dan hukuman terhadap dosa itu adalah maut. Ya, maut adalah hidup kematian yang kekal, ke neraka. Di situ kematian yang kekal. Jadi kekekalan itu ada dua, kehidupan kekal dan kematian kekal. Siapa yang percaya dapat hidup yang kekal, siapa yang tidak percaya mati kekal. Tapi karena ada kasih Allah, kasih, dan Allah yang kasih itu, God is love, dia menyatakan dirinya menjawab kebutuhan kita. Primer manusia adalah kesan itu. Salvation. Dan salvation itu by grace, keselamatan, anugerah. Nah, itu sebabnya Yesus mengorbankan dirinya. Enggak ada alternatif lain. Dan itu adalah inisiatif Allah, karya Allah, yang tidak bisa disubstitusi siapapun. Tuhan Yesus mati untuk menggantikan, substitusi, menggantikan kita. Itu sebabnya dia belakang dirinya dulu untuk sementara hidup di dunia ini. Mati sebagai manusia, menggantikan kita orang berdosa ini. Jadi keselamatan karena iman itu adalah karya Allah, sola gratia, untuk semua orang, tapi yang percaya. Ya. Karena itu saudara yang dikatakan kita,
saudaraku nafas pulung, ingatlah tugas. Ambil tugas, ya, take action, menasihati teman-teman yang lain supaya kita menjadi teladan. Tapi jangan kita juga harus jadi teladan supaya orang lain mempunyai trust terhadap kita. Kita punya credibility, punya authority, punya power, karena kita menjadi role model dalam perkataan itu berat. Itu firman Tuhan setiap hari, doa yang sungguh-sungguh supaya kita dibekali oleh firman Tuhan. Supaya kita menjadi teladan perkataan, tingkahku, kasih, kesetiaan dan kesucian. Itulah tugas kita, misi kita setiap hari supaya pekabaran Injil ini makin cepat disampaikan ke seluruh dunia melalui tindakan-tindakan konkret oleh orang-orang percaya seperti yang sebelum KKP Serpong ini. Ya, sekarang kita masuk ke diskusi. Semoga pertanyaan supaya kita bisa menggali lebih banyak. Ya, terima kasih. Silakan Daniel. Terima kasih Amang atas firman-Nya. Teman-teman, tadi kita baru mendengarkan firman dari Amang Sormin. Ada nggak kira-kira teman-teman yang punya pertanyaan atau yang ingin sharing atau ingin didiskusikan? Boleh langsung di-unmute dan di-share saja langsung. Ya, silakan. Silakan boleh sharing, boleh bertanya, membagikan ya. Iya. Manfaatkan waktu dengan baik. Ya, bisa catat pertanyaannya, silakan. Atau izin Bang Daniel. Iya, lanjut Bang. Iya, membuka pertanyaan untuk teman-teman lah gitu ya. Tadi menarik sekali ya, bukan agama yang menyelamatkan, bukan perbuatan baik, begitu tadi Amangnya pemaparannya ya, tetapi iman percaya kita, seperti itu. Mungkin ini untuk teman-teman Naposo dan saya sendiri mengkoreksi juga Amang ya. Sebenarnya indikasi kalau kita sudah percaya terhadap Kristus itu apa, seperti itu. Nah, mungkin yang aplikatif Amang, apa indikasi kita sudah percaya kepada Kristus sehingga kita yakin kita pasti selamat, seperti itu. Oke. Coba diulang. Coba. Ini yang tanya siapa ini? Gio, Amang, Gio. Oh, Gio. Oke. Ya, diulang dulu Ya, Gio. jadi apa indikasi tadi? Ya, kita sudah percaya terhadap Kristus sehingga kita yakin kita akan diselamatkan. Seperti itu, Amang. Secara aplikatif mungkin. Apa indikasi? Coba dulu. Oh iya. Apa indikasi? Bahwa kita telah percaya kepada Kristus. Ini untuk kita menilai diri kita sendiri, Amang, seperti itu. Bahwa kita telah percaya kepada Kristus. Oh, kita sudah percaya pada Kristus. Sudah. Itu. Ya. Itu aja, Mang. Oke. Ya, nanti baik. Apa indikasi bahwa kita sudah percaya pada Kristus? Silakan yang kedua. Ya, langsung. Silakan teman-teman, kita kumpulin pertanyaan dulu. Iya. Halo. 3 orang pertama. Silakan Dalton. Itu namanya ya, saya nggak lihat namanya. Ya, saya Dalton Abang. Silakan Dalton. Ya, pertanyaannya di sini. Caranya kurang jelas. Ya, halo Bang. Oke, Ya. Untuk topik kita itu adalah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Cuman dari yang Abang sampaikan tadi itu adalah keselamatan kita itu adalah iman kepada Allah. Yang jadi pertanyaannya, manakah yang menyelamatkan kasih karunia atau iman kepada Allah, Abang? Gitu. Ya. Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya manakah yang menyelamatkan? Nggak kedengaran ya, Daniel?
Mungkin aku ulang kali Ton, nggak apa-apa ya Ton ya. Oke, Jadi boleh Bang. pertanyaannya tadi, keselamatan itu apakah karena kasih karunia Tuhan atau karena iman kita, Amang? Benar Ton ya? Iya, betul Bang. Karena kasih karunia Tuhan atau karena iman Kasih, kita oke, oh ya, kepada Tuhan. Ya. oh iya, oke. Ya, ini perhatian. Oke, satu lagi siapa? Satu lagi. Shalom, Amang. Silakan Joshua. Ya, nama. Ya. Ini Amang, ada yang aku tanyain menarik tentang yang Amang bilang tentang kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Pertanyaanku, bagaimana menyikapi dengan mungkin dengan teman-teman seiman kita yang bahkan itu menjadi sebuah kesombongan rohani karena dianggap, oh ya sudah, karena aku Kristen, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana sih Amang kita menyikapi hal tersebut, bahkan di tengah-tengah teman-teman kita yang seiman, gitu Amang. Terima kasih. Coba dibuat satu kalimat yang lebih singkat. Bagaimana Pertanyaannya. cara kita menyikapi tentang konteks bahwa kita sudah diselamatkan, jadi kita dalam kehidupan kita tuh tidak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip baik kayak gitu, karena kan banyak sekali Oke, malah. saya udah tangkap. Baik. Oke, terima kasih. Iya. Baik. Saya buat aja begini, bagaimana menyikapi konteks maka karena iman. Apakah cukup, gitu kan? Iya, kurang lebih begitu. Oke. Ya, yang pertama dulu. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, hal-hal seperti ini sangat penting ya untuk kita pahami sejak muda supaya kita bisa menjelaskan juga ke teman-teman kita, ya jangan mendiamkan diri ya, karena akan timbul pertanyaan sepanjang sejarah ya, selama kita hidup, setelah kita ya dari awal abad itu sudah pertanyaan, dan selama kita akan banyak pertanyaan, oleh karena itu perlu dibekali. Sayangnya pemuda-pemuda kurang dibekali dengan pengajaran yang baik, sehingga rontok imannya. Artinya ada juga yang buta imannya, ya, buta tidak mengerti. Sebabnya ini luar biasa dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan seperti ini, dan pengajaran-pengajaran dalam gereja itu perlu terus dikembangkan. Pertanyaan pertama, apa indikasi bahwa kita sudah percaya kepada Kristus? Kalau kita percaya kepada Kristus, itu indikasi yang pertama, kita haus akan firman Tuhan. Tanya diri sendiri, haus enggak? Itu tidak inherent. Haus enggak? Rindu enggak? Baca firman Tuhan dan berdoa. Nah, observasi bisa langsung setiap misalnya satu rumah, lihat aja dia rajin saat teduh, itu satu. Kedua, dia berjuang nggak untuk mendemonstrasikan imannya, berjuang nggak dia setiap hari. Kalau dia salah, langsung nggak ada sensitivitas untuk mengkoreksi kalau dia minta maaf karena salah. Kalau ada kecenderungan seperti itu, itulah indikasi atau indikator kuat bahwa orang itu haus firman Tuhan, haus bertumbuh, dan kehidupan duanya jelas, ya. Kemudian dia menguli bahwa pelayanannya. Jadi orang yang percaya kepada Kristus seharusnya itu kelihatan indikatornya adalah dia ambil dalam pelayanan. Ingat itu. Jadi kalau orang percaya kepada Kristus tapi hanya penonton, dipertanyakan kepercayaannya, dipertanyakan. Itu hanya status orang tidak menghidupi kekristenannya. Sekali lagi, tidak menghidupi. Jadi kepercayaan yang tumpul atau yang mungkin mati hanya status KTP, kartu tanda penduduk, Kristen tanpa pertobatan.
Itu Kristen tanpa pertobatan. Karena orang yang percaya kepada Kristus ditunjukkan dalam iman dan perbuatan. Iman yang hidup, bukan yang mati. Itu sebabnya ketika Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan, iman yang mati, itu bukan iman. Saudara, pertanyaan seperti ini sangat penting, pertanyaan Gio ini, apa indikatornya? Nah, orang percaya kepada Kristus, itu dia buang untuk hidup kudus, berjuang, ingin naik kelas, jatuh bangun, itu bisa terjadi. Setelah dia percaya kepada Kristus, pernah berbohong, bisa terjadi, tapi dia kemudian menyesali dan bangkit lagi. Gitu. Dan dia selalu sensitif. Waduh, hari ini saya berdosa ini, maaf ini. Kalau dia tidak hidup dalam Kristus, maka kedagingan terus, kedagingan. Ya. Jadi percaya kepada Kristus itu bukan di mulut, seperti tadi kita pelajari. Di dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kesetiaan, dalam kesucian, sangat lengkap. Ya, sangat lengkap. Oke, jadi itu indikator ya yang harus di-setting kita masing-masing sebagai refleksi kita percaya kepada Kristus. Harus secara inheren, secara implisit, harus secara eksplisit bisa ditunjukkan, disaksikan kepada dunia ini, ya. Itu ya, Gio ya. Mungkin ada bisa dipahami, Gio, atau perlu tambahkan? Terima kasih Amang, sangat tajam penjelasannya. Sangat memberkati Amang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekarang Dalton bertanya, calon pemimpin masa depan semua, Gio, Dalton, Joshua. Dalton, kasih karunia keselamatan karena karunia atau karena iman yang iman itu kalau Dalton baca itu Ibrani 11 ayat 1. Iman apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu tidak kita lihat. Kepada kita beriman, itu trust, percaya. Itu dasar kita. Kepada Kristus. Ya kan? Kepada Kristus. Nah, Kristus itu apa? Dia menyelamatkan. Menyelamatkan kita. Dan keselamatan yang diberikan itu adalah karunia. Hadiah. Bukan upah. Itu adalah dia beri secara cuma-cuma, alias karunia. Itu karunia. Karena itu pemberian, bukan dibeli, bukan usaha manusia. Nah, kita beriman kepada itu, kepada pribadi yang memberikan keselamatan itu. Nah, sekarang banyak yang problem terjadi, ada pergeseran di lapangan. Sebagian beriman kepada berkat, bukan kepada sumber berkat. Tuh. Coba, itu teologi sukses itu, misalnya kalau orang Kristen itu dia betul-betul dia tidak akan sakit, dia akan kaya. Nah, itu juga sukses. Siapa bilang jadi orang Kristen pasti sehat, pasti kaya? Justru makin dekat kepada Tuhan bisa makin banyak penderitaan, ya kan? Nah, itu iman yang benar itu. Iman yang benar adalah beriman kepada Kristus yang disalibkan, yang menderita. Itu adalah teologi salib, teologi penderitaan. Orang yang beriman itu siap menderita. Dan penderitaannya itu adalah karena beriman kepada Kristus yang memberikan keselamatan. Tapi dia menderita, saya menderita, bukan karena saya mau selamat. Bukan. Tapi itu konsekuensi sebagai murid Kristus, bahwa kita bisa menderita karena mengikuti dia. Karena dunia yang gelap ini tidak mengenal itu. Dunia kegelapan ini ya didatangi oleh sinar, dan sering kegelapan itu bahkan sepanjang zaman kegelapan itu menolak sinar itu. Jadi karunia itu adalah pemberian Allah. Nah, kita beriman kepada karunia itu, yaitu Allah sendiri yang memberikan karunia. Ya, dikasih karunia yang menyelamatkan. Kita beriman ke situ, bukan kita beriman kepada keselamatan karena kita beriman bukan kepada mudah-mudahan selamat atau selamat karena amal,
karena perbuatan. Itu iman yang salah. Tapi beriman kepada Allah yang memberikan karunia. Keselamatan karena anugerah. Anugerah itu karunia sama. Grace. Ya, makanya kata sola gratia. Hanya karena kasih karunia. Ya, hanya karena kasih karunia. Maka kita selamat hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Itulah sola fide. Jadi sola fide itu terjadi karena kita beriman kepada anugerah Allah, sola gratia itu. Ya, jadi hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Oke, jelas ya. Kira-kira demikian. Bisa dipahami ya bedanya ya. Ya, Jadi baik Emang. Terima kasih. sola fide. Ya. Nah, saudara Joshua bertanya, bagaimana menyikapi konteks yang mengatakan keselamatan karena iman? Apakah cukup? Nah, itu yang saya katakan tadi, saya sudah sekaligus menjawab, ya, bahwa begitu kita mengatakan selamat karena iman, itu harus dipahami iman yang progresif namanya. Ya, itu sebabnya dalam doktrin kekristenan, kristologi mengatakan already but not yet. Already but not yet. Kita beriman dan iman itu harus bertumbuh, harus berkarya. Iman itu harus nyata melalui tindakan perbuatan, kesucian hidup. Maka sangat celaka kalau kita sebagai orang Kristen tidak berbuah. Kita sebagai orang Kristen yang mengatakan beriman tapi imannya mati, imannya tidak berbuah, ya. Nah, kenapa kita harus berbuah? Karena itu perintah Allah. Sebagai apa itu? Sebagai ucapan syukur, bukan untuk selamat. Apakah orang Kristen wajib berbuat baik? Harus berbuat baik. Jadi jelas tadi di dalam Titus itu jelas ya, jelas sekali berbuat baik. Coba kalau kita lihat tadi bagaimana Titus Paulus kepada Titus mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ia mendidik. Pada sebelumnya dulu, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri. Nah, ini kata kunci menguasai diri tadi. Ya, jadikanlah kamu sebagai satu teladan itu orang beriman, menguasai diri, teladan, berbuat baik. Nah, itulah buah iman itu, berbuat baik. Bukan untuk selamat, tapi sebagai suatu refleksi iman. Oh, saya ini orang beriman. Saya dikasihi Tuhan, maka saya harus mengasihi. Jadi kita mengasihi karena kita sudah lebih dahulu dikasihi Allah. Indikator-indikator tadi itu berbuat baik, jujur, sungguh-sungguh, itu sehat dalam perkataan, sehat dalam tindakan perbuatan, kesucian, kesetiaan, ya, dan ketaatan, obey. Ciri orang Kristen itu dikatakan itu trust and obey, ya, dia dipercaya, kredibel. Ya, orang-orang yang tidak curang, orang-orang yang handal, orang-orang yang tulus, orang-orang yang setia, itulah indikator-indikator juga pertanyaan tadi oleh Pio itu. Dan itu menjadi refleksi iman. Jadi banyak daerah-daerah Kristen yang mengecewakan karena kehidupan banyak orang Kristen itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau panggilan sebagai orang Kristen. Baik itu di Tapanuli, baik itu di Manado, di Ambon. Bahkan teman saya bilang, aduh, ini banyak ini orang-orang Kristen di penjara ini. Jadi bilang sama saya itu di penjara Cipinang atau di mana itu di dekat Senayan sana di Jakarta Pusat itu ya, dekat Percetakan Negara ya. Apa itu Percetakan Negara, penjara itu 40 sampai 60% orang status orang Kristen. Tuh, teman saya bilang itu banyak yang punya marga itu Pak Sormin katanya. Itulah kegagalan pengajaran. Pengajarannya salah sejak kecil sehingga dia hanya status orang Kristen tapi hidupnya jauh dari kekristenan ya. Malu kita. Aduh, itu jadi malu. Itu yang dikatakan tadi oleh oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, sangat indah firman malam ini. Apa yang dikatakan tadi? Ayat yang terakhir, masih ingat tadi ya? Nah, ini sebelum terakhir dulu. Ini yang
Oh, ya, mana tadi? Yang maha besar, bijaksana, beribadah, ayat. Inilah. Sehat, tidak bercela. Ini ya, tidak bercela dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sekarang ya, anak-anak Kristen ini, pemuda-pemuda, orang tua enggak sama saja banyak, ya. Hanya sedikit yang jadi teladan, sedikit yang saya teladan. Jadi banyak hal-hal yang perilakunya buruk, sehingga kita jadi batu sandungan. Apapun alasannya, beberapa bulan yang lalu salah satu menteri Jokowi, kabinet Jokowi, orang Batak, jemaah PP, menteri masuk penjara, tangkap KPK. Kasihan juga dia, korban itu, karena tidak menjaga integritasnya, masuk penjara. Dan itu tentu satu dari banyak, dari ribuan, ya, dari ribuan. Oke, ya, sudah menjawab pertanyaannya Joshua? Siap, Mamang. Sudah. Terima kasih banyak, Mamang. Silahkan yang keenam ini kita dapat wawasan, pengalaman supaya kita makin komit ya menjadi garam dan terang ya. Silakan di-moderate lagi oleh Daniel. Ya, sepertinya kayaknya kita ada waktu untuk satu pertanyaan lagi nih, Mang. Mungkin dari kaum perempuan ada yang mau nanya nggak? Biar gantian nih. Tadi 3 pertanyaan pertama dari laki-laki semua kan? Tentang keselamatan, kasih Tuhan. Silakan perempuan dulu. Boleh pertanyaan tidak persis terkait, boleh yang menyangkut pemuda, rumah tangga, silakan ya, jangan malu-malu, manfaatkan kesempatan ini karena mungkin kamu sudah mengerti, tapi perlu pertimbangan dari saya atau sebagai komparasi kan. Silakan. Banyak ini keluarga-keluarga muda yang goyang-goyang, goncang-goncang sekarang ini karena tekanan-tekanan, ambil jalan pintas, mau cerai atau berantem, ya bisa beda pendapat biasa, tapi dia harus bisa mengelola dengan baik. Bagaimana teman-teman? Ya, silakan. Silakan langsung di-unmute dan bertanya. Mana ini? Adiron karena lapor baju, karena merbaju. Tahu Daniel nomor baju, gadis. Nomor baju. Nomor baju pasangannya doli-doli. Mana sih Ju? Nggak bersuara dia. Satu pertanyaan saja. Tidak usah malu-malu. Atau siapapun juga nggak apa-apa. Yang dari laki-laki jika ada pertanyaan juga. Pertanyaan terakhir. Laki juga, oke silakan lah. Kalau nggak ada perempuan laki. Aku bisa. Nah, boleh silakan Ferdinand. Nah, aku Ferdinand Sihaan. Sebelumnya terima kasih untuk siapa Ferdinand ya? Ferdinand. Siapa? Ferdinand ya, Aman. Silakan Ferdinand. Pertama aku tadi nyimak dari apa yang Amang sampaikan dari pertanyaan teman-teman kayak gitu. Aku mau kayak keresahanku sih sebenarnya Amang kayak gitu. Mungkin dari tadi Amang kayak jelaskan berbagai hal mungkin kayak bagaimana iman kita baru orang-orang dikoreksi satu dunia kayak gitu. Aku pernah mengalami mungkin orang yang aktif dalam pelayanan kayak gitu, tapi pernah mengalami kemunduran rohani. Sehingga untuk kembali memulai hidup bersatu teduh itu nggak mudah kayak gitu. Ketika mungkin kita mengalami kemunduran rohani. Dan bukan hanya aku, banyak mungkin orang-orang yang aku lihat dulu aktif, akhirnya ada kemunduran rohani mungkin baik apa masalahnya, akhirnya terhilang dari gereja kayak gitu. Seberapa peran kita sebagai mungkin anak-anak yang masih aktif di gereja ataupun secara internal mungkin di gereja kita ada penatua, seberapa sih emang kehadiran
pengurus-pengurus gereja ataupun orang-orang yang terlibat dalam pelayanan diakonia di gereja kita atau di HKBP secara umum. Bukan hanya ini, bukan mungkin di anak muda, ini sering di keluarga mungkin, atau orang tua mungkin yang pernah aktif dalam pengumuman ama ina itu sebanyak saya saksikan, tapi ada kemunduran rohani mungkin, atau mungkin slack dalam tanda kutip di tempat dia melayani, tempat dia ikut pengumuman, akhirnya terhilang dari gereja. Mungkin orang-orang itu seberapa terjamah sih emang kalau di KBP itu sih emang. Dariku. Makasih emang. Ya, makasih Ferdinand. Saya bisa menangkap pertanyaannya atau pernyataannya. Ya, saat jadi kemunduran rohani, seberapa besar pengaruh gereja untuk membantu mereka yang mundur imannya, yang hilang dari persekutuan, ya, hilang dari persekutuan. Ini pertanyaan yang penting, ya, dan saya kira kita bisa mencermati ini dengan baik. Saudara, sungguhnya kalau kita rajin mengikuti ibadah dan belajar, akan berkurang masalahnya. Masalahnya manusia ini kan jatuh bangun, ya, jatuh bangun. Ya, itu kenyataan lapangan gitu. Nah, gereja punya keterbatasan. Kalau saya observasi, memang Sintua, ya, seperti kami melakukan juga beberapa counseling. Tapi kenyataannya ya, ada juga yang tidak terbuka ya, menyembunyikan diri. Bahkan kasusnya itu ya, yang paling repot gini, kasusnya itu tahu setelah meninggal. Ya, setelah meninggal, waktu meninggal, ternyata punya 2 istri. Wah, ini ya. Waktu dia hidup, nggak tahu kita bahwa dia punya 2 istri. Ya, tuh. Jadi ada juga jemaat yang pintar menyimpan masalahnya sedemikian rupa. Ya. Tapi ada juga, ini lagi Ferdinand, waktu gereja bertanya kepada istrinya apakah betul dia punya istri kedua, istrinya apakah bohong atau tidak, dia nggak tahu. Tapi orang lain sudah tahu. Istrinya nggak ngaku. Mungkin istrinya ini tutupi. Nah, jadi memang kita gereja punya keterbatasan, kan sekali jumlah orangnya juga. Jadi ini harus ada upaya bersama. Tapi satu hal, jangan lupa, setiap kita punya tanggung jawab untuk menasehati. Jangan lupa itu. Ya. Bahkan tadi Titus jelas dinasehati. Nasehati. Nah, nasehati. Jadi kalian pun, kita pun semua ya, harus berperan sebagai penasehat untuk generasi yang kita ini, generasi yang muda sama yang muda. Nasihat. Jangan tunggu orang lain menasehati. Itu sebabnya kita perlu dibekali, itu kata kuncinya. Perlu dibekali supaya kita siap dengan firman Tuhan. Nggak pakai adat Batak di situ, pakai upama, pakai nasihat-nasihat adat. Itu nggak kuat itu. Harus firman Tuhan dan doa. Harus, dan nggak bisa baik-baiklah kalian ya, baik-baik ya. Nggak cukup itu. Harus bongkar dosanya. Nah, ini orang berdosa, saya pun orang berdosa. Bapak Ibu juga orang berdosa pada Tuhan. Kecewa aku tentang ini, banyak kekecewaan dalam kehidupan bisa terjadi kan? Kecewa terhadap bosnya, bisa terhadap mungkin putus pacar, mungkin ekonomi, mungkin sosial, tekanan,
panas ini, gitu. Nah, itu. Tapi bisa juga dia karena kecewa terhadap kumpulan di mana dia ikuti itu bisa terjadi. Ada banyak kasus, gitu. Jadi sangat variatif itu dari pengalaman saya, sangat variatif. Yang paling penting, begitu kita hadir seperti kita di gereja, kita harus sadar bahwa gereja itu ada di dunia, kumpulan pun ada di dunia dengan segala kekurangan-kekurangannya, maka justru itu perlu kita hadir memberikan sinar terang. Kita harus hadir. Bisa dipahami ya, karena banyak orang yang juga itu begini, begini, orang munafik di situ. Dimanapun dia berada banyak masalah. Karena ini kita belum di surga ini, gitu. Kita ini belum di surga, ini di dunia. Jadi banyak masalah, gitu. Maka perlu kita hadir untuk memberi solusi, mengurangi solusi, menjadi problem solver bukan problem maker, bukan penonton tapi pemain memberikan solusi. Nah itu. Jadi kembali ke yang tadi. Gereja ambil bagian di situ. Tapi kondisi lapangan tadi ada yang tertutup, ada yang tidak mengaku, itu satu sisi. Tapi kita harus dorong juga dia untuk lebih sungguh-sungguh. Tapi yang paling penting, seluruh orang Kristen, termasuk Naposo, terus melakukan fungsi advising, gitu, menasehati, berbasiskan firman Tuhan dan doa, ya. Oke. Ya, saya kira demikian sharing saya untuk menguatkan iman saudara-saudara Naposo. Kita dikuatkan sama-sama oleh firman Tuhan, ya. Biarlah ke depan kita makin sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus yang menyelamatkan kita atas kasih karunia-Nya, ya. Jadi basis kita adalah iman. Mari kita bangun iman kita melalui apa? Melalui latihan rohani. Apa itu? Firman Tuhan dan doa, dan kemudian dipraktekkan di dalam perbuatan, perkataan, itu kesetiaan, kesucian hidup. Itu, ya. Harus didemonstrasikan imannya. Walaupun banyak tantangan, nggak apa-apa. Tantangan itu dari dulu sudah banyak. Jadi jangan takut, jangan segan-segan menghadapi tantangan. Hadapi tantangan dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan gelar atau harta, tidak. Mengandalkan Tuhan Yesus. Mantap itu. Ya, demikian. Tadi Yasoka ada pertanyaan, mungkin bisa satu terakhir, kalau masih ada. Iya, Amang mau bertanya. Tadi terkait statement yang Amang bilang, kalau kita tuh sebagai anak Tuhan harus memberikan nasihat gitu. Ketika kita melihat satu kondisi orang-orang yang kepahitan. Nah, gimana sih Amang memberikan atau gimana sikap konkret yang bisa kita lakukan untuk memberikan nasihat bagi mereka yang kepahitan pada Tuhan? Dalam hal ini, selain doa gitu ya, waktu kita kasih nasihat tuh, dia malah balikin. Dia bilang gini, ini berdasarkan pengalaman pribadi, ya aku sendiri ngelihat kok banyak orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh. Apalagi misalkan saat dia bicara seperti itu, saya waktu itu pernah melakukan kesalahan. Jadi dia balikin, kamu aja yang pelayan, tapi hidup kamu tidak bertumbuh. Ngapain kamu mengajak orang lain untuk ikut bertumbuh? Nah, hal itu kan seringkali kita temui. Nah, gimana sih cara ngajak mereka gitu untuk nggak boleh gitu? Mungkin saat itu saya salah gitu, tapi jangan mencontoh saya, tapi supaya dia tuh berbalik ke jalan yang benar. Nah, itu gimana sih memberikan sikap yang konkretnya gitu, Amang? Mau lihat ya exercise ya. Terima kasih Yasoka ya. Iya, Amang. Iya, terakhir ini ya. Betul ya, terakhir ya, Daniel. Iya, Bang. Iya, nggak apa-apa sih. Batasi waktu kita. Oke, baik. Jadi Yasoka bertanya, ya kalau ada sahabat kita nasihati, malah dia balik bertanya, karena dia punya kepahitan ya. Nah, memang problem seperti itu sering. Nah, masalahnya itu adalah kalau orang melihat orang lain bisa kecewa. Saudara, kalau saya melihat, ya bukan hanya orang Kristen, pendeta-pendeta ini saya banyak kecewa ya. Ini personal ya. Banyak kecewa saya, ya, para pendeta. Tapi itu salah.
yang saya lihat kelakuannya. Apakah saya jadi mundur? Nggak bisa, salah saya, salah. Ya, ya. Saya bisa kecewa sama teman-teman tertentu, bisa kecewa saya. Nah, tapi juga kalau kita kecewa terus salah juga, ya kan? Salah. Nah, problemnya adalah begini, kita ini salah persepsi bahwa manusia itu semua punya kelemahan, baik itu naposo, sintua, pendeta, itu manusia biasa kok, ya. Jadi kita jangan kecewa. Nah, oleh karena itu memang kita tidak kurang powerful menasehati kalau kehidupan kita juga tidak teladan, ya kan? Tidak teladan. Disitulah tantangan itu. Makanya Paulus kepada Titus dengan tegas supaya dia menjadi role model dalam 5 hal tadi, ya kan? Dalam 5 hal. Bayangin itu, tuntutannya lengkap itu. Nah, tapi begini, kalau kita dibalik kita dalam posisi itu, kita posisi down, teman kita yang jatuh, teman kita nggak teladan, ya kita nggak bisa pola berpikir seperti itu ya. Oh, kamu juga, wah ini nggak bertumbuh imanmu, kita balik, salah kita. Jadi teman kita yang mengatakan itu pandangannya itu kurang tepat ya. Dia ngelihat manusia, karena semua manusia bisa membuat kita kecewa, ya. Harus memandang kepada Kristus yang sempurna, ya. Jadi saya katakan pertumbuhan iman adalah pribadi, itu pribadi, personal itu, bukan melihat orang. Jangan. Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus, janganlah serupa oleh dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau tahu kehendak Allah. Roma 12 ayat 2. Ya. Berubahlah oleh pembaharuan budi, transform yourself by renewing your mind. Harus terus diperbaharui pikiran kita, ya. Jadi jangan melihat orang lain. Nanti kamu nikah ya Soka ya, mudah-mudahan itu kamu cepat nikah ya, dapat pasangan hidup ya. Bisa kecewa ya. Nah, tapi justru kamu sebagai istri harus membuat dia takut kepada Tuhan. Tugas istri di situ. Saya terus terang aja ya, ini yang saya ceritakan tadi, justru istrinya ini yang membuat problem besar. Di pihak lain bisa suami. Tapi ini maaf ya untuk para wanita ya. Banyak sekarang perceraian itu diprakarsai oleh wanita. Mungkin pengamatan kalian berbeda. Tapi yang saya amati lah terbatas ya. Beberapa kasus jemaat HKBP orang Batak diprakarsai oleh wanita. Padahal itu prinsip nggak boleh. Makanya sekarang itu, nah sekarang saya tahu clue-nya ya. Ada prinsip pernikahan di mana orang nggak berintervensi. Orang tua posisi adalah penasehat, nggak lebih dari situ. Kenyataannya tentang itu orang tua. Apalagi anak putri satu-satunya, sangat disayangi. Itu manusiawi, tapi lupa prinsip, nggak boleh. Itu hanya penasehat. Jadi si wanita ini ngadu-ngadu sama papinya, dibela-bela oleh papinya, ya kan? Nah, anak putri satu-satunya mungkin waktu dia garis dimanja-manja atau gimana, itu akhirnya pecah. Rugi semua kan, berantakan. Nah, ini prinsip. Jadi, maksud saya penasehat, posisi adalah penasehat, bukan decision maker. Si orang tua tidak decision maker. Saya punya anak 2 udah menikah, saya just advisor, bukan decision maker kepada mereka. Posisikan itu selalu udah saya kasih tahu. Saya. Gimana menurut Bapak? Ini Bapak. Kalian silakan putuskan. Kalau ini lakukan ini, skenario 1, skenario 2, ini silakan. Jadi kita kasih pertimbangan supaya. Jadi basisnya firman Tuhan. Nah, oleh karena itu ya, tolong temannya itu bilang, lihat Yesus, jangan lihat saya. Lihat Tuhan Yesus. Kita harus bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Dan begitu juga kita masing-masing, jangan lihat orang lain. Kalau seperti yang dibilang si Ferdinand tadi, mundur orang itu dari kumpulan. Kan kecewa dia kan, mundur dia. Akhirnya nggak ikut lagi kumpulan. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena kita lihat adalah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama saling menguatkan, saling menyemangati, saling memotivasi, saling mengampuni. Kecuali orang itu nggak mau, sudah, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya kan? Tapi kita sudah sampaikan, masalah dia nggak mau, kita doakan, nah, itu Roh Kudus yang berkarya, bukan urusan kita lagi. Porsi kita sudah cukup, maka selanjutnya adalah urusan Tuhan. Ya, rest bukan bisnis kita lagi. Saya kira demikian ya Soka, semoga bisa menjawab ya.
Ya, cukup Amang. Daniel, Makasih. sudah cukup Daniel. Terima kasih Amang. Jadi sekarang kita menutup firman dulu Amang ya. Nanti dilanjut oleh warta jemaat dan lagu persembahan berikutnya. Oke. Berdoa ya. Iya Amang, Kita dari berdoa Amang. sebentar. Kita, Bapa di surga, hamba sangat terbatas dan hamba sadar itu untuk menyampaikan firman-Mu, menjelaskan firman. Tapi sebisa hamba sudah hamba sampaikan, mohon Roh-Mu yang kudus berkarya, Roh-Mu kudus menjelaskan, mengimpartasikan masuk dalam hati sanubari kami. Hamba terus belajar, Naposo Bulung juga terus belajar, supaya dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi alat Tuhan untuk membangun iman bersama-sama teman-teman, di kota keluarga, sahabat, menjadikan terang di bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh Naposo Bulung, masa depan mereka, teman hidup mereka, pekerjaan mereka, orang tua mereka, semua diberkati Tuhan. Sungguh-sungguh mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi bangsa kami, sehingga nama Tuhanlah dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah memohon. Amin. Amin. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan dulu warta jemaat Naposo kita. Silakan dari Ferdi ya. Shalom teman-teman Naposo, selamat bergabung, selamat beribadah di ibadah Naposo malam ini. Warta singkat kita minggu ini, yang pertama, Naposo pelayan. Bagi teman-teman yang rindu melayani, seperti worship leader, singer, pemusik, operator, aser, bisa menghubungi teman kita Dalton Monte. Warta kedua, uang kas dan persembahan ibadah Naposo. Bagi teman-teman yang ingin mentransfer uang kas dan persembahan ibadah Naposo, dapat mentransfer via barcode ke bendahara kita Julita. Jangan lupa memberikan keterangan, misalnya untuk uang kas atau persembahan ibadah Naposo. Warta ketiga, media informasi Naposo. Bagi teman-teman yang ingin melihat kegiatan Naposo, bisa dilihat di sosial media via Instagram @nhkbpserpong. Jangan lupa di like and comment setiap kegiatannya ya teman-teman. Sekian untuk warta Sabtu ini. Stay safe and stay healthy ya teman-teman. Jangan lupa untuk 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Amang Sormin dan shalom teman-teman semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa, terima kasih untuk malam ini Bapa, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang boleh sedikit dari anak-anak Naposo ini Bapa yang kami rasakan Bapa, kami bisa beribadah walaupun virtual Bapa di rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa untuk segala internet media yang telah kami pakai Bapa. Bapa, kami juga mendoakan Bapa buat segala firman yang telah kami dengar dari hamba-Mu Tuhan, Amang Sinto Partogian Sormin Bapa, biarlah bisa pelihara dalam hati kami dan kami aplikasikan di dalam kehidupan dan kegiatan kami sehari-hari Bapa. Biarlah kami anak-anak-Mu ini Bapa bisa menjadi teladan bagi sekitar kami Bapa, dan Tuhan boleh ampunilah segala dosa-dosa kami Bapa, karena seringkali Bapa kami masih lupa Bapa, karena kami telah Tuhan selamatkan Bapa, sehingga kami dapat jatuh ke dalam dosa Bapa, tapi Tuhan boleh angkat kami Bapa, ampuni kami Bapa di dalam dosa-dosa kami Bapa, biar segala dosa kami tidak menjadi penghalang kami menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan buat pendeta resort, pendeta fungsional HKBP Serpong Bapa, serta para halado Bapa yang melayani Bapa, Tuhan yang boleh beri kesehatan serta kekuatan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan, biarlah segala program kerja yang telah mereka buat Bapa dapat
realisasi Bapa menurut rencana-Mu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga mendoakan buat orang tua kami, keluarga inti kami, serta saudara-saudara kami Bapa, teman-teman kami Bapa yang masih dalam keadaan sehat Bapa. Tuhan yang boleh beri kesehatan lebih lagi kepada mereka Bapa. Tuhan yang boleh beri kekuatan Bapa untuk menjalani segala pergumulannya Bapa, segala aktivitasnya Bapa. Biarlah Tuhan kami menjalani segala kerjaan kami maupun dari WFH Bapak maupun studi kami WFH Bapak. Tuhan yang boleh beri kami rasa bersyukur Bapak serta penuh dengan sukacita ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan buat orang-orang di sekitar kami Bapak yang telah berduka Bapak, yang Tuhan panggil Bapak orang tuanya, keluarganya Bapak, atau siapapun yang mereka cintai dan kasihi Bapak. Tuhan yang boleh beri penghiburan serta kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Tuhan yang boleh beri ketabahan Bapak agar keluarga yang ditinggalkan tetap saling mengasihi Bapak dan tetap selalu bersyukur Bapak untuk nama-Mu saja Bapak. Tuhan, kami mendoakan virus COVID-19 Bapak yang masih ada Bapak di bumi ini Bapak. Tuhan yang boleh segera pulihkan bumi kami Bapak. Tuhan yang boleh segera pulihkan negara tercinta ini Bapak. Agar secepat mungkin Bapak kami bisa merasakan Bapak indahnya Bapak untuk saling bertemu Bapak tanpa penuh rasa khawatir lagi Bapak. Tuhan, begitu banyak doa Bapak yang belum kami sebutkan Bapak, baik segala teman-teman Naposo kami Bapak yang rindu di dalam pekerjaannya, rindu mencari pekerjaan, rindu di dalam mendapatkan pasangan hidup, serta bergumul di dalam studinya Bapak. Tuhan yang lebih tahu apa yang mereka gumulkan Bapak, apa yang mereka rindukan Bapak. Tuhan yang boleh kabulkan semuanya Bapak, Tuhan yang boleh dengarkan Bapak, Tuhan yang boleh beri itu semua Bapak di waktu Tuhan saja. Karena kami percaya Bapak, apapun yang Tuhan rencanakan bagi masa depan kami, itu yang terbaik bagi masa depan kami Tuhan Yesus. Tuhan, begitu banyak doa yang belum kami sebut Bapak, tapi kami yakin percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami doakan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Berikutnya kita akan pertama terima kasih dulu Mas Sormin atas khotbah firman Tuhan dan juga diskusinya sangat-sangat baik. Kita menghadap ada 5 pertanyaan tadi ya dari teman-teman Naposo semua. Lalu selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti Julita akan mengirimkan QR code-nya via chat WA kita dan dapat ditransfer via QR ya. Dan sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Ku Heran Allah Mau Memberi.
Mas Sormin, silakan untuk doa penutup dan nanti akan diakhiri oleh lagu Bapak Terima Kasih. Baik, untuk ibadah kita, saudara, kita diutus untuk menjadi teladan murid Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah Naposo Bulung malam ini. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa untuk iman yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup kami. Biarlah semangat kami berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan sesama kami. Dan ibadah ini sudah dipersembahkan untuk kemuliaan agama-Mu. Terlengkapilah kami dengan hikmat dari surga dalam tuntunan Roh yang Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Marilah kita menyampaikan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih rekan-rekan Naposo Bulung. Terima kasih sekali lagi ya Mas Sormin atas firman-Nya. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir di ibadah Naposo 3 Juli kita ini. Sebelum tutup kita ada foto bersama dulu ya. Betul ya Dalton? Iya, boleh. Teman-teman kita foto dulu sebelum kita live dari grup lagi dari Nanti Zoom ini. acaranya itu di channel, rekamannya diedit, nanti dikirim ke saya juga ya. Boleh, nanti kita kirimkan hasil akhirnya Mang ya. Iya. Oke, boleh Foto teman-teman. ini ya. Mungkin Yang lain masih ada belum. beberapa lagi yang belum buka Semua kameranya. buka video. Wajahnya yang cakep-cakep, Nah, mantap. cantik-cantik supaya difoto. Oke, baik. Kita tag 2 kali ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Kalau live kita gaya bebas sih, tapi nggak bisa gaya bebas juga ya. Gaya bebas aja, gaya bebas. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, mantap. Oke. Terima kasih Terima teman-teman kasih. sudah Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di ibadah. Ya. Terima kasih Mas Sormin untuk pelayanannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Aman. Terima kasih, Aman. Terima Terima kasih. kasih, Tuhan Aman. berkati. God bless. God bless. Ini kayaknya ada Naposo baru ya? Ada gak sih? Ayo lu, siapa lu? Ada Bang. Ada ya? Iya. Alfredo nih baru. Cie. Bang Yogi ini Amjes baru ya? Moro Centuri. Ini Amanda. Bang Yogi Halo, kita kenalan APNGL. dulu kali ya. Perkenalan dulu dong sebelum Boleh dong, Pure. Teman-teman kita ini ada yang baru kayaknya.
Halo semuanya. Oke guys, Halo Kak Amanda. teman yang baru. Nama aku Amanda. Hai Amanda. Halo Amanda. Di Kampung Dadap. Salam kenal ya semuanya. Oke, salam kenal Kak. Salam kenal Kakak. Tahu Naposo dari mana, Amanda? Aku tahu anak Naposo Serpong dari kakak sih, dari Kak Astrid. Wow. Oke. Iya, iya. Siap. Tadi kayak Kak Astrid kayaknya udah join juga sih. Oke, thank you Kak Amanda. Mungkin ini Amjes Moro yang turi. Dalton, mungkin bisa di-handle Tiur kali ya, biar terstruktur Oke. apa aja yang harus diinfoin nih. Kayaknya Kak Amanda tadi kesibukannya apa aja ya, Tiur ya? Lupa Oke, nih. boleh Tiur, boleh. Oke. Diulang lagi ya Kak Amanda. Kenapa? Namanya, terus Mama baru apa, kesibukannya apa, tahu Naposo dari mana? Oke, nama aku Amanda Sihombing. Mama aku Bortobing. Nah, kesibukan aku saat ini itu kerja di BFI Finance. Kalau teman-teman tahu BFI Finance. Sama dong kayak aku. Nah, aku tahu Naposo Serpong dari Kak Astrid, kakak aku. Astrid Maria Sihombing. Oke, mantap. Oke, thank you Kak. Bergabung, ditunggu di ibadah Sabtu depan, 2 minggu lagi. Oke, siap Kak. Belum jangan gitu, Daton. Oke, selanjutnya ada Abang Amjes Moro Sianturi. Silakan Abang, namanya, mamanya baru apa, tinggal di mana, tahun apa? Oke, assalamualaikum kita semua. Perkenalkan, nama saya Amjes Moro Sianturi. Nama saya Boru Tambunan. Saya kerja di Foresta di BSD. Tahu Naposo dari Ferdinand. Mantap. Terima kasih. Mantap Ferdinand. Mantap. Selamat datang, Le. Datang, Le. Moro ya. Selamat datang, Le. Ya. Selamat datang. Gabung. Udah nih. Lanjut, Yur. Udah ya teman-teman. Masih ada lagi deh kayaknya. Yogi. Bang Yogi. Bang Yogi apa nih? Ini bukan Bang Yogi Simanjuntak soalnya. Oh, bukan Yogi. Kira Yogi Simanjuntak ini. Gala Yogi, silakan. Gala Yogi. Oke, shalom teman-teman semua. Shalom. Kenalkan, namaku Yogi Nenggolan, Mama Boru Siegian. Sebelumnya kerja di Jogja sama Jakarta, terus baru bentar sih di Tangerang, tinggalnya di Pagedangan. Tahu Naposo dari salah satu mentor yang jemaat HKBP ini, Pondok Bambu. Wow. Keren ya. Keren. Yo, ya, Thank you. Mantap. Selamat bergabung, Le. Ibadah. Oke, selamat bergabung, Le. Ya, makasih, Bang. Oke, pulang. Oke, untuk menyambut teman-teman yang baru, nggak bercanda. Biasanya kan gitu. Cuman ini virtual kan agak susah juga nih. Kita nyanyi online jadi nggak bisa. Boleh Bang, jreng-jrengnya Bang. Boleh. Delay. Bang. Kayak sinyalnya Bang Daniel oke. Janganlah malu. Ya udahlah ya, semuanya ya. Sampai bertemu lagi di ibadah Naposo selanjutnya. Izin live dulu. Thank you semuanya. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih ya Bang. Sehat-sehat semuanya yang di Jakarta. Tidur ya. Thank you yang di Sumbar.